Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nashkuru ala kulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Allah sang pencipta alam semesta ini, yang merawat, yang memelihara semesta ini, serta menata alam semesta ini, dan yang menguasai, memiliki alam semesta ini, termasuk kehidupan ini, yang subuh hari ini kita masih diberi kesempatan. Pertama, kesempatan hidup dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa menghadirkan diri kita ke masjid ini untuk melaksanakan apa yang salah satu di antara perintah Allah kepada kita. Dan bersyukur pula kita, alhamdulillah, diberikan kesempatan bertemu lagi dalam satu tempat yang mulia, dalam sebuah acara yang mulia, insyaallah kajian rutin subuh di Masjid Baitul Hakim. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang dirahmati Allah, dan insya Allah dibarakati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat saya kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat atau berhalangan hadir ke masjid, berada di rumah atau dimanapun berada menyaksikan acara ini, semoga kita selalu dilindungi Allah dari segala keburukan, dari segala bala. Dan semoga Allah benar-benar langsung menghilangkan, memusnahkan hal-hal yang tidak baik yang pernah meliputi kehidupan kita selama 2 tahun. Kita yakin semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Jadi kalau saja virus corona itu termasuk makhluk hidup, pasti insya Allah akan mati atau dimatikan karena umur. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini ringan-ringan saja, tapi mungkin ini merupakan satu hal yang jarang kita sebut, jarang kita bicarakan, yaitu kehidupan yang diberkahi Allah. Kehidupan yang diberkahi Allah SWT. Punten, mohon maaf, saya bukan minta dari Bapak Ibu sekalian, dan saya bukan berarti orang yang paling pasti sudah paling baik, bukan, paling benar. Orang pasti baik dan paling baik di antara manusia itu tidak ada lain kecuali Rasul-Rasulullah. Kecuali Rasul-Rasulullah. Saya Ustadz, Kiai, sebutan Gus, Romo, atau di Padang mungkin Buya, di NTB Tuan Guru, dan seterusnya, itu cuma sebutan. Berulang kali saya sampaikan, yang Allah lihat pada diri setiap orang itu hanya ada 2, apa yang tersembunyi di hatinya, niatnya, dan seterusnya, dan apa yang terlihat dalam tindakan dan perbuatannya sehari-hari. Dan hati para nabi itu betul-betul melekat kepada Allah, dan tindakan perbuatannya benar-benar mentaati. Dan Rasul di antara Rasul itu, Rasul di antara Rasul Allah itu 2 Rasulullah yang selalu kita sebut di dalam sholat. Yang berarti nabi yang lain itu jelek. Sebab dalam Al-Quran jelas dikatakan kita tidak membedakan antara salah satu nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak kami bedakan antara Rasul yang menjadi rujukan di
awal dan di akhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Ibu ingat kalau sholat dua nama ini selalu disebut. Tentu saja bukan sekedar disebut. Bagaimana hati kita terpaut dengan Allah, kemudian mencontoh para Rasul ini. Mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah Muhammad SAW itulah penerus para nabi yang mentoknya itu di Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka semuanya itu Muslim. Kalau kita merujuk ke surah Al-Imran 84. Qul amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ala Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu ada di dalam surah Ali Imran 84. Tapi kalau mau enak bacanya itu mulai 83, 84. Katakan ya Muhammad, kami beriman kepada Allah. Kami percaya kepada Allah. Iman itu percaya. Saya sering mengulang-ulang, Bapak Ibu sekalian yang di rumah atau di mana berada, iman itu baru modal, baru dasar. Belum apa-apa. Harus diikuti. Diikuti dengan perbuatan soleh ya. Amanu wa amilus. Ada juga ayat yang lain, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa. Iman itu baru percaya, harus dibuktikan dengan tindakan perbuatan yang benar benar. Kapunten. Iblis itu saja percaya sama Allah. Iblis itu percaya sama Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan Allah, Marabuka Allah. Tapi dia tidak taat, tidak Islam benar-benar. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, dia menolak, dia menentang. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang mengaku percaya tetapi tidak nurut, nah itu ketularan iblis. Ayo kita koreksi. Kira-kira di sekitar kita banyak nggak orang seperti itu? Ada. Percaya sama Allah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja enggak. Minuman keras, menyebut Allah bisa, apalagi sakit. Nah ini model iblis, percaya tapi tidak nurut, percaya tapi tidak mengikuti tindak lanjut. Nah, sekali lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad SAW itu meneruskan, melengkapi, menyempurnakan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu buktinya sholat ini peninggalan beliau. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa Nabi Ibrahim. Apalagi kalau Idul Kurban, Bapak Ibu sekali ingat sejarah Nabi Ibrahim. Haji itu peninggalan Nabi. Dua nama ini selalu kita sebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Benar, Bapak sekarang ya. Sampai baca itu ya. Saya minta tolong bacaan sholat minimal dipahami artinya. Jadi sholat itu sampai di hati.
Kalau kita tidak ngerti bacaan itu rasanya tidak masuk. Tiru saya ya Pak, merasa bodoh dulu. Saya kan orang kafir dulu, nggak ngerti Islam. Saya belajar. Sebelum saya masuk Islam itu bacaan sholat itu saya baca dulu artinya apa. Sebelum saya belajar secara formal, apakah itu saya sudah tahu artinya sebelum saya menjadi muslim, termasuk bacaan sholat. Jadi kita merujuk kepada Nabi Muhammad, merujuk sandarannya, rujukannya kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberi keselamatan, kebahagiaan kepada Nabi. Itu salawat. Itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat, bukan berarti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad belum sejahtera. Ini penghargaan, penghormatan kita kepada beliau. Kemudian wabarik ala Muhammad wali Muhammad kama barak ala Ibrahim wali Ibrahim. Innaka Hamidum. Ya Allah berkahi, kata-kata barokah. Ya Allah barokahi Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sebagaimana? Kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi pribadi, keluarga, orang yang telah diberkahi Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ciri khasnya kita sudah hafal. Para nabi itu, khususnya Nabi Ibrahim, manusia paling taat, paling nurut sama. Gak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan Nabi Ibrahim. Begitu dia benar-benar menuhankan Allah, begitu dia benar-benar percaya kepada Allah, percaya iman, dan diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan. Keluarga yang diberkahi Allah itu keluarga Nabi Ibrahim. Manusia yang diberkahi Allah itu manusia Nabi Ibrahim. Karena itu kota yang diberkahi Allah, kota yang pernah di sana ada hidup Nabi Ibrahim dan sekarang masih ada kota itu, cuma tergantung praktek hidupnya diberkahi Allah tidak. Kalau tidak taat sama Allah, baru itu. Kota itu disebut Mekah. Dalam Al-Quran Allah sebut Lallazi bi Bakkata mubarakah inna wala baiti wudi alinnasin ladzi
Maaf, voice ustadznya nggak ada.
Tadi sengaja ketika saya diminta mengimami, saya membaca surah yang ada kata barokah. Ani wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Saya lucunya di kita itu kalau saya tolong sebutkan yang ada barokahnya dalam Quran. Saya awali inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nyambungnya ke Lailatul Qadar, yang dihafali Lailatul Qadar. Padahal ada ayat lain surat Ad-Dukhan itu lebih jelasnya. Ad-Dukhan ayat 4 itu surah ke-44. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Alkitab atau Al-Quran itu di malam yang penuh barokah. Punten Pak ya, Al-Quran itu juga disebut Alkitab. Kalau Injil itu Alkitab. Al-Quran ya Alkitab. Kenapa disebut Al-Quran? Karena dia dibaca. Bahan bacaan dari kata qoro'a, membaca. Kenapa disebut Alkitab? Karena dia ditulis dari kata kataba, tulisan, menulis. Makanya saya tadi bilang tidak cukup hanya bisa membacanya, lebih bagus kalau bisa menuliskannya. Nah, baik, saya kembali barokah. Apa arti barokah itu? Ini sangat pokok dalam hidup kita kalau ingin diberkahi Allah. Karena tadi bertemu, memulai pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengakhiri pidato juga Waalaikumsalam. Kita doakan semoga selamat, dirahmati Allah dan diberkahi. Rumah tempat tinggal, jabatan, kedudukan. Kalau diberkahi Allah, pasti akan nyaman. Rendah atau tinggi. Dan itu diajarkan kepada kita oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 29. Doa. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ya Tuhan. Ini boleh dibaca. Boleh dibuka di Al-Quran. Ya Tuhan. Ya Rabb. Tempatkan aku, tempat tinggal bisa, kedudukan bisa. Tempatkan aku di tempat yang memberikan berkah, mubarak. Jadi kalau disebut mubarak teringat dengan husni mubarak yang diturunkan, kan tidak berkah Pak. Nama tok ya. Tapi jadi pejabat tidak betul-betul melaksanakan perintah Allah, larangan Allah, akan melaksanakan larangan Allah, maksudnya mentaatinya, membuat sebuah peraturan yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak berkah. Mubarak, memberi berkah, membawa berkah. Al-Quran itu diturunkan untuk menebarkan berkah. Inna hadzal kitab anzalnahu mubarak. Sungguh inna anzalna hadzal kitab. Sesungguh kami turunkan kitab ini Al-Quran untuk membawa berkah, mubarak. Yang diberkahi mabrur. Mabrur. Termasuk kita hidup kan harus makan Pak untuk bisa bertahan hidup. Wajib loh makan itu ngapunten. Hukumnya makan itu wajib Pak. Ya hampir sama dengan perintah-perintah Allah yang lain. Kok bisa Ustaz saya kok baru benar? Nah ini yang jarang diingatkan sama Ustaz lain. Ustaz, semua perintah Allah itu hukumnya wajib. Makan dan minum itu diperintahkan Allah pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 30 ya. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Wajib loh. Iya. Kalau tidak makan minum sengaja sampai sakit. Dan sengaja begitu dosa. Apalagi sampai mati kan bunuh diri. Nah, lihat, ingat kita Pak ketika makan tidak sekedar untuk kenyang.
Kalau cuma sekedar itu kenyang, apa bedanya dengan yang di sekitar kita makhluk lain juga makan? Ingat, supaya makan ini dirahmati Allah dan dibergaul. Kalau sekedar ingin dirahmati Allah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah tidak akan dirahmati Allah. Semua perbuatan baik apapun tidak dimulai dengan mengingat Allah, tidak dimulai dengan nama Allah, itu tidak dirahmati. Makanya saya dulu pernah mengajarkan di sini, hidup ini kalau bisa ada 3 ini, Pak. Billah dengan Allah. Lillah, taat Allah. Ilallah, mengharap ridho. Bila lakukan dengan bismillah. Lillah, taati. Ilallah, hanya mengharap ridho Allah. Itu utama. Apa saja. Bukan gajinya yang kita utamakan. Apa yang kau rezekikan kepada kami. Sebetulnya kan ketika hanya makan, yang namanya rezeki kan bukan hanya makanan minuman, tapi sifatnya umum. Hanya ini ketika menghadapi makanan. Nah, tinggal nanti supaya diberkahi Allah bukan hanya waktu. Ada kaitannya nanti. Kalau orang bismillah, kalau ingin diberkahi Allah harus hidup sesuai dengan maunya Allah, termasuk makannya. Apa yang kamu makan? Kan tidak cocok Pak berdoa minta barokah kalau yang dimakan itu yang diharamkan. Yang diharamkan Allah itu bukan hanya zatnya, cara mendapatkannya. Terus cara makannya pun ada. Ingat Islam itu tidak hanya soal sholat haji. Seluruh sistem hidup itu diatur dalam Islam. Dituntun dalam Islam. Dari cara makan sampai cara masuk WC. Ya, kalau ingin diberkahi Allah. Kalau bismillah memang benar-benar dengan nama Allah, harus lillah. Ikuti aturan Allah. Sekali lagi, kita berdoa, bismillah. Kita berdoa, Allah mau barik, diberkahi. Tapi apa yang kita makan salah dan cara makan kita salah. Saya contohkan, ya punten. Banyak kita hidup ini kontradiksi, Pak. Keislaman dengan praktek diri kita. Sebuah acara ingin diberkahi Allah, syukuran, bersyukur. Makan banyak. Orang seenaknya makan sambil berdiri, minum berdiri. Sudah jauh, tidak akan diberkahi. Tidak habis lagi. Jauh dari barokah. Nabi itu kalau makan tidak ada sisanya, Pak. Bukan rakus. Terus bagaimana caranya supaya kita makan bersih? Ya ngambilnya jangan banyak-banyak. Kalau kurang, kita perhatikan. Sepele ini. Saya sering melihat, maaf termasuk ibu-ibu, makan berdiri sampai ngomong lagi. Padahal loh, itu tinggal separuh. Saya foto, tak masukkan ke Facebook. Ini acara syukuran tapi prakteknya kufuran. Lawan kata syukur itu kufur. Ini acara syukuran tapi prakteknya kufuran. Ayo Pak. Tadi saya katakan hati kata perbuatan menunjukkan sinkron.
rumah tempat tinggal ketika bertemu banyak lagi. Apa arti barokah? Ada dua arti kata barokah. Ini dari bahasa aslinya. Jadi kalau bisa belajar Islam itu, Al-Quran itu, cari kata aslinya. Dan saya sedang cari kata aslinya. Barokah itu artinya apa? Ada buku, Pak. Insya Allah yang belajar bahasa Arab itu pasti tahu. Namanya Al-Munjid Filullah wal Alam. Itu kamus besar. Saya saking pengennya belajar, saya beli buku ini padahal saya tidak bisa, Pak. Bisa ngeredit. Saya waktu itu umur saya baru 1 tahun dalam Islam, 2 tahun. Sasa. Berapa? Waktu itu 60.000, Pak. Saya kira 550.000. Katanya yang mengarang itu konon katanya orang Yahudi. Buku Munjid itu. Lengkap itu tuh. Nah, di situ ada dua arti. Yang pertama berarti az-ziyadah. Yang kedua berarti as-sa'adah. Barokah. Jadi yang sampai Bapak Ibu ditanya nanti berkah itu apa artinya? Ya berkah. Semoga rezeki ini berkah. Kan sering ya, semoga diberkahi. Apa arti berkah? Ya berkah. Sih punya laundry ya lali kan. Yang anehnya itu ada teman saya HP-nya ketinggalan di warung barokah, Pak. 5 menit aja balik. Oh, barokah. Padahal yang ada cuma yang punya warung. Nggak ada orang lain. Tidak lihat, Pak. Loh, ya. Jadi yang pertama az-ziyadah itu berasal dari kata zada yazid, bertambah. Ada yang mengartikan bertambah apanya? Fil khair, bertambah dalam hal-hal yang baik. Makanya kalau kamu bersyukur akan ditambah. La in syakartum la dan akan kami tambah. Ziyadah itu bertambah. Yazid bertambah. Zid tambahlah. Ziyadah tambahan. Bertambahlah kebaikan. Yakin harusnya itu. Yang kedua, barokah berarti as-sa'adah. Sa'adah itu apa? Dari kata sa'adah, kegembiraan, kelapangan, kebahagiaan. Jadi kalau hidup itu diberkahi Allah, yang bertambah kebaikan. Itu kadang-kadang rezeki tidak terduga bisa terjadi. Kedua, membahagiakan. Nah karena itu sekaligus mengingatkan. Kita kan ingin juga seperti keluarga Nabi Ibrahim yang diberkahi sendiri doanya. Kalau ditanya orang, siapa orang yang diberkahi Allah? Nabi Ibrahim. Siapa keluarga yang diberkahi Allah? Sudah diberkahi Allah. Nabi Ibrahim. Itu yang kita ucapkan ketika semua. Kama barokta, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini sekaligus saya mengingatkan. Kalau bapak ibu dengan orang nikah atau sudah lama menikah tapi dia berkumpul baik, nggak ada salahnya bapak ibu mengucapkan doa seperti doa yang diucapkan Nabi kepada orang yang menikah, baru menikah. Insya Allah hafal semuanya. Dan sudah menjadi sebuah lagu yang dinyanyikan dari Maher Zain itu dari Palestina. Barakallahu laka. Ya, pernah dengar ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu juga hafal doa ini. Enggak sulit kok menghafalkan doa-doa yang dari bahasa Al-Quran. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Saya mohon berharap mudah-mudahan jamaah Baitul Haq baik ada di waktu positif membiasakan doa ini. Nggak usah ngarang sendiri, Pak. Saya nggak tahu ini karangan dari siapa dan sangat populer. Semoga sakinah mawaddah. Kita golek-golek, Pak. Wa'inat. Itu memang dikutip dari Al-Quran, Pak. Tapi bukan doa.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu Al-Qur'an Ar-Rum 21. Perhatikan tanda-tanda kedua Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan bagi kalian pasangan kalian dari jenis kalian semua. Litaskunu ilaiha, agar kamu menempatinya dengan tetap. Semua orang sering mengartikan tenang. Sukun itu memang mati, tetap Pak. Sukun itu mati. Kalau orang punya rumah tempat tinggal tetap, namanya sukun di situ. Yaskunu, aina taskunu. Kamu tinggal di mana? Jadi Allah jadikan pasangan dari jenis positif itu supaya kamu punya pasangan tetap. Karena kalau enggak kan suka ganti-ganti. Ya, kalau seperti hewan kan suka ganti-ganti. Nah, hingga terjadi interaksi mawaddah warahmah. Kalau dibarokai Allah pasti terjadi mawaddah warahmah. Ya, tolong doain nih. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khairin. Baraka Allah terima padamu. Waktu dia menikah itu sudah diberkahi Allah. Tapi tetap kita doakan semoga berkah Allah selalu terlimpah kepadamu. Wa jama'a bainakum fi khairin. Dan kamu Allah kumpulkan dalam hal-hal yang baik. Punten, saya ini orang yang belajar dan kritis. Ketika acara akad nikah saya sering mengingatkan petugas, Pak, doa sampean kok ruwet deh Pak, angel. Kadang-kadang kan ada doa, ama Allah fa baina Adam wa Hawa. Ya sering gitu, maka engkau Adam wa Hawa, kau Nabi Ibrahim. Yang paling parah lagi itu Nabi Muhammad wa Khadijatul Kubra dan Khadijah. Istri Nabi yang lain nggak sampai sebut. Lalu kan ngarang sendiri jadi ruwet Pak. Sebetulnya doa yang diajarkan Nabi itu singkat sekali tuh. Kalau diberkahi Allah semuanya ada. Nah, bagaimana supaya kita diberkahi Allah? Syarat apa untuk diberkahi Allah? Untuk meraih berkah Allah. Tadi kalau diberkahi Allah bertambah kebaikan termasuk yang kita makan, yang kita minum. Sekalipun sedikit. Sayang kalau makan mahal bagus tapi tidak diberkahi, rumah bagus tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan karena tidak barokah. Punya kedudukan tinggi tidak ada barokah, sayang. Lebih baik rendah tapi diberkahi, syukur-syukur tinggi barokah. Termasuk kehidupan di kampung kita. Kampung luas jadi sebuah negeri, negara yang diberkahi Allah. Ada contoh dari Allah sudah dalam Al-Quran itu. Sebuah kampung, sebuah negeri yang dulunya aman, tentram, nyaman. Jadi tidak karuan. Coba silahkan Bapak bisa lihat contoh itu dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu, Allah memberikan perumahan. Masalah qaryatan, sebuah kampung, anat aminatan mutmainnah. Kampung itu aslinya aminatan, aman, mutmainnah, tenang, tentrem. Ta'ti harizquha dan min kulli makan. Rezekinya datang dari segala makan tempat. Saya kayak melukiskan kayak di sekitar kita gitu ya. Rezekinya dari segala tempat. Ta'ti harizquha min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penghuni negeri itu tidak bersyukur alias kufur. Fakafarat bi an'amillah. Tidak mentaati Allah. Tidak memelihara pemberian. Bajakallah libasa itu. Maka Allah timpakan kepada penghuni kampung atau negeri itu pakaian kelaparan, wal khauf dan ketakutan tidak tenang. Saya kadang-kadang mulai lahir saya dari Indonesia, mulai saya ngerti saya hidup di Indonesia itu ketika sudah saya mulai SD kan baru ngerti sampai sekarang. Sampai saya jadi ustadz SMA saya masih Islam.
Saya sempat stagnan, berhenti sekolah, saya masuk ke hutan. Alhamdulillah, background saya kemarin itu banyak yang melengkapi saya yang tidak pernah mungkin dipelajari. Kalau pengalaman itu jadi ilmu, Pak. Tapi kalau ilmu belum tentu. Jadi saya di laut, oke. Suka di laut saya. Berenang sekalipun tidak pakai belajar, latihan-latihan kan di pinggir sungai, Pak. Nelayan Kalimantan. Hutan, ya. Saya tidak bayangkan hutan kita itu di Kalimantan dulu, Pak. Masya Allah, sing nandung. Lingkarnya itu, Pak. Dia sampai 9 meter. Lingkar. Saya hafal. Karena waktu itu kalau narik kayu, pakai logging itu yang benar log itu. Itu kita harus memilih kayu yang enteng itu meranti. Kalau amper abot. Kan orang yang narik nggak mau dia pakai bukan traktor cuma dorong keluar. Naik begini pakai seleng dipakai. Itu coba. Sayangnya saya bilang penduduk negeri ini dulu tidak bersyukur. Kamu babati semua, kamu habisi. Sekarang akibatnya banjir yang disalahkan sungai. Lucu orang kita itu. Yang disalahkan sungai apa? Sungai meluap. Sungainya kan dulu dalam, Pak. Lah sampai tebangi sampah masuk ke situ, segala macam pasir jatuh ke situ, sungai yang dalam akhirnya dangkal. Hujan turun, meluap jari. Allah sudah menoto alam ini dengan bagus. Rabbil alamin. Disiapkan sungai untuk nandon air hujan. Makanya laut itu tidak pernah bisa mengasih di sungai. Cuma karena tidak bersyukur. Mahakam itu dulu dalam, Pak. Sekarang kapal mau masuk aja sudah kadang-kadang sulit kalau pas air surut, kandas karena di muaranya dangkal. Tidak tahu ini. Nah, itu kalau nggak diberkahi terbalik kan. Itu ayatnya sudah kalau ingin diberkahi 2 syaratnya. Percaya dan takwa. Makanya iman dan takwa. Iman itu belum. Ikuti dengan takwa. Al-A'raf 96 syaratnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa khasnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ya. Punten, saya sengaja membaca seperti ini untuk meyakinkan Bapak Ibu. Kalau Allah memberkahi, tidak ada yang mustahil. Saya tidak pernah ikut belajar qiraat. 1 bulan saya masih Islam, saya belajar sungguh-sungguh baca Al-Quran. Bisa. Tinggal jalan. Saya tidak pernah takut salah kalau itu yang baik. Baca. Saya tidak pernah dulu cita-cita jadi ustaz. Masa ayah saya nggak muslim itu pengen anaknya jadi ustaz. Ketika masuk Islam tantangannya berat karena keluarga tidak ngerti. Saya tidak nyala keluarga saya. Karena lingkungan saya yang muslim tidak menunjukkan keislaman yang sebenarnya. Tapi saya muslim, saya kasih contoh yang benar, yang baik. Mereka yang anti jadi simpati. Paling enggak simpati. Kalau urusan dia masuk Islam, nanti urusan dia semua. Sebagian ada yang gitu. Saya merasa ada berkah Allah yang diberikan kepada saya. Pak Punten, Pak Mul ini tahu saya, Pak. Saya dulu pernah dinas di Depak Kanwil Depak. 2 tahun. Saya merasa salah. Saya sudah diberi kebijaksanaan Allah. Karena memang hidup ini pakai income, ya, pakai ekonomi, uang keluar masuk. Saya dari jamaah sudah diberi pemasukan untuk ongkos hidup. Saya makan gaji lagi, saya dapat lagi double. Saya memilih untuk saya off, biar itu kesempatan untuk orang lain. Masih bisa hidup, berarti orang lain juga mendapat kesempatan. Kan kita setiap hari ngomong assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Semoga kalian selamat, semoga kalian kiri. Prakteknya mana? Yang ditanyakan itu praktek. Tindakannya, perbuatan. Tidak cukup beriman.
Praktek takwanya itu mana? Walau anna ahlal qura aman, kalau kamu betul-betul beriman, kalau betul-betul penduduk negeri itu beriman, la fatahna alaihi. Sungguh kami bukakan atas mereka penduduk negeri itu, la fatahna alaihi barokat jamak. Jadi kalau satu kan cuma barokah. Barokah, berkah, berkah, barokah, barokah dari langit dan bumi. Sampai tidak usah jauh-jauh. Kehebatan barokah Allah. Air hujan. Jadi rahmat, jadi barokah. Bisa membedakan Pak air hujan ketika nyirami tanaman. Saya kebetulan ngurusi tanaman juga. Kering, air hujan turun. Cukup. Kembang-kembangnya. Ada tetangga saya nggak muslim di depan rumahnya saya tanami. Itu kalau kemarau pakai toh Pak. Ya, apa itu bawang merah. Coba khawatir, ini nanti kalau air hujan turun tumbuh. Alam Al-Quran onok saya bilang wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Tumbuh keluar dari bawah. Itu hebatnya air hujan. Banyak membawa berkah. Hujannya sendiri rahmat Allah. Kemampuan hujan itu air hujan itu barokah. Air laut itu barokah rahmat Allah. Potensi air itu ada barokah. Bisa beda kan? Karunia Allah itu rahmat. Tapi kalau rahmat itu tidak disyukuri, tidak akan bawa berkah. Nah untuk diberkahi Allah itu syaratnya iman kita sudah ada Pak. Tinggal takwanya. La fatahna alaihi barakatun minas samai wal. Allah bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi di ayat itu juga Allah katakan. Walakin kadzabu. Allah ancam ini. Allah ancam ini. Walakin kadzabu. Tapi kalau kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Iman tapi tidak takwa itu tadi. Iman tapi tidak takwa. Apa kata Allah? Fa'akhasnahum bima kanu yaksubun. Allah akan kabut membaliknya menjadi azab. Bima kanu yaksubun atas karena perbuatan. Tadi saya nyebut barokah kota Mekah. Ada contoh barokah Allah di situ yang sampai hari ini. Apa? Sumur Zam-Zam. Dulu banyak orang mengkalkulasi minyak. Negeri-negeri itu yang sekarang itu negeri-negeri muslim itu kan banyak sumber daya alam ya Pak. Itu berkat doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlihi sama. Negeri-negeri yang beriman kepada Allah mayoritas banyak pasti sumber daya alamnya dan jadi rebutan. Itu bukan buatan pabrik, buatan Allah. Saya contohkan kalau di Mekah itu air Zam-Zam, Bi'ruz Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Logika mana Pak yang buat air itu udah habis? Sekarang aja dibatasi. Kalau dulu orang kan tulangnya bojrek-jrek gitu. Nggak habis-habis. Sering orang dulu mengkalkulasi minyak di Indonesia ini sekian tahun habis. Itu kalau tidak diberkahi. Kalau diberkahi Allah, tidak akan pernah habis. Tapi kalau tidak diberkahi Allah, tidak usah nunggu puluhan tahun, ratusan tahun. Bisa menyusul. Nah, karena itu, kalau kita ingin diberkahi, tidak hanya percaya, tapi takwa. Ciri khas orang bertakwa itu, paling utama satu, Bapak. Paling utama, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Jadi saya nggak punya menjadikan Alkitab atau Al-Quran panduan hidupnya, panduan hidup. Ini tadi yang saya baca, Al-Quran diturunkan itu pada malam-malam yang berkah. Di dalamnya banyak urusan-urusan yang sangat bijaksana dari Allah. Hampir sama, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalamnya banyak panduan tuntunan kepada berkah Allah. Dan Allah secara khusus mengatakan surat kedua sesudah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalam. Hudal lil muttaqin.
pedoman hidup, petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Tadi saya sudah sampaikan Al-A'raf 96 syarat untuk meraih berkah janji Allah. Percaya tidak cukup, harus diikuti dengan takwa. Dan orang yang bertakwa itu ciri khas utamanya menjadikan Al-Quran rujukan berpikir, rujukan tindakannya, dan ide-idenya. Saya selalu berdoa untuk negeri ini. Mudah-mudahan para pemimpin, pejabat, pengambil kebijakan negeri ini, ide pikirannya berangkat dari Al-Quran, supaya hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak sekalian, saya melihat waktu ini kurang 10 menit karena di edaran itu 5.20 ya. Monggo sebelum di sini kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan masukan atau kurang jelas, boleh Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Apa nggih? Enggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa diterima dengan baik, menjadi ilmu. Sekali lagi, ilmu baru ilmu, Pak, belum jadi pengalaman. Tapi kalau jadi pengalaman, otomatis menjadi pengetahuan. Tadi saya ingatkan kembali, jangan lupa hidup ini kalau diberkahi Allah semuanya jadi nyaman. Doakan saudara kita, teman kita kalau baru menikah. Itu tadi doa barakallah laka wa baraka alaik wa jama bainakum fi khair. Jangan lupa biasakan kembali doa dan praktek makan untuk memohon berkah dari Allah, dari rezeki yang Allah berikan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan-kebaikan dan membahagiakan. Dua syarat untuk meraih berkah: iman, percaya, diikuti dengan ketakwaan. Dan orang yang mendakwa kepada Allah menjadikan Al-Quran panduan hidupnya. Karena itu saya berpesan, tidak cukup hanya sekedar membacanya, usahakan memahaminya. Lebih bagus lagi kalau bisa belajar. Kita tidak sempat menggohong cucu-cucu kita, anak cucu kita. Dan mudah-mudahan di Indonesia ini menjadi kebiasaan di sekolah itu ada tambahan pelajaran. Belajar bukan sekedar baca, itu tulis. Kalau menulis pasti bisa membaca. Kalau membaca belum tentu bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik hayatana. Allahumma barik fi kulli rizqin. Allahumma barik manzilatana. Allahumma barik ahlana kama barakta ala ahli nabiyina Ibrahim wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah ya Allah hidup kami. Berkahilah setiap rezeki kami. Berkahilah ya Allah setiap tempat tinggal kami. Berkahilah pula ya Allah kehidupan dalam keluarga kami. Sebagaimana Engkau telah memberkahi kehidupan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik baladana hadza Indonesia. Ya Allah, jadikanlah berkahilah ya Allah negeri kami yang kami cintai, Indonesia ini. Jauhkan dari praktek-praktek kufur atau yang tidak bersyukur kepada Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah kami sebagai orang tua. Bimbinglah kami sebagai anak dan anak-anak kami. Jadi anak-anak yang menurut ketika kami mengajaknya, membimbingnya untuk mengikuti petunjuknya. Bimbinglah pula ya Allah para pejabat, para pemimpin, para pengambil kebijakan di negeri ini. Arahkan pikiran dan hati serta ide-ide mereka untuk mengikuti panduan dalam Al-Quran. Segala ya Allah, segala pikiran, segala ide yang bertentangan atau memaksiati
Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan tadi. Okay.